Kita langsung ngobrol aja sama Mas Aryo Mahendro yang saat ini akan melaporkan dari Detik Bali ya. Selamat pagi Mas Aryo. Selamat pagi Aryo. Wah kalau di sana mah udah pagi menjelang siang banget ya, udah Iya, mepet ke bener. siang tuh. Tapi nanya dulu Mas, di situ udah mulai hujan-hujan terus belum sih? Belum, masih jarang. Oh masih jarang. Masih panas. Oh Ya. masih panas. Udah anomali banget nih, padahal kan udah masuk November gitu ya. Harusnya tapi belum beneran rata. tuh hujan, tapi beberapa daerah memang belum aja hujannya, betul. Mas Aryo, kali ini ada kabar ya setelah beberapa pekan yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu ada penggerbekan ini juga katanya tempat pijat plus yang memperkerjakan orang-orang perempuan underage gitu. Sekarang nggak lama, malah sebelumnya lagi kan udah ada berita tentang tempat pembuatan narkoba juga ya gitu di daerah Canggu tuh kalau nggak salah. Sekarang ada lagi dan katanya lebih besar. Nih apakah benar apa enggak nih Mas ya? Diketahui katanya ada tempatnya tuh di villa di sekitaran Ungasan. Boleh diceritakan seperti apa dulu Mas kronologi bisa ketahuannya tuh? Ya baik, Indi. Jadi mungkin bisa dilihat ya di belakang saya ini adalah villa di Jalan Cempaka Gading, Unggasan Uluwatu. Di sini ada pintu garasi. Di dalam garasi inilah laboratorium rahasia pembuatan narkoba itu dilakukan di garasi ini, begitu. Berarti di dalam villa yang pastinya orang-orang juga nggak akan ada yang nyangka kalau ada villa dipakai buat bikin laboratorium narkoba gitu ya? Iya. Itu awal di garasi di pinggir jalan. Nah berarti awal mula ketahuannya tuh seperti apa tuh Mas Aryo? Iya, jadi ini menurut keterangan polisi berawal dari pengungkapan kasus laboratorium narkoba juga di Yogyakarta sekitar 2 bulan yang lalu ya, September 2024 ditemukan disita sebanyak 25 kg narkotika jenis hasis. Nah kemudian dilakukanlah penyelidikan, diketahui bahwa bahan baku pembuatan hasis di laboratorium di Yogyakarta itu ternyata dibeli dari Bali. Kemudian polisi terus mendalami itu ya, bekerja sama dengan pihak cukai untuk melacak jika ada barang-barang yang didatangkan dari luar negeri yang berpotensi untuk bisa dijadikan alat atau bahan baku membuat narkoba hasis atau jenis lain gitu. Oke, artinya sebetulnya ini bisa dibilang adalah jaringan yang mulai terungkap dan terbongkar ya Mas ya, dari Jogja dulu kemudian di Bali gitu. Nah Mas sebelumnya boleh dijelaskan narkoba jenis apakah jenis narkoba hasis ini? Karena mungkin juga masih agak sedikit awam ya dengan nama atau istilahnya begitu. Ya, jadi hasis ini keterangan polisi belum gamblang menjelaskan ya. Jadi tapi memang ada beberapa jenis hasis batangan, bubuk dan cair yang nanti dicampur dengan misalnya rokok elektrik untuk cara mengkonsumsinya seperti itu. Oh oke. Nah ini nih yang suka dikhawatirkan sama anak-anak zaman sekarang yang suka ngonsumsi liquid-liquid itu loh ternyata dalamnya tuh macem-macem gitu. Ini bahkan kalau dilihat dari videonya ini cukup menarik nih, karena tadi kita lihat gitu ya, laboratoriumnya itu dihalangi dengan semacam kayak gorden tapi dari tumbuhan plastik gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan banget, totally nggak kelihatan. Mungkin kalau orang masuk ke dalam villa ini cuman kayak villa biasa, tapi ternyata di bagian bawahnya ada sampai seperti ini dan sebesar ini loh. Ini lumayan soalnya gede banget. Betul. Dan kemudian untuk villa ini seperti apa Mas kepemilikannya? Apakah villa milik warga asing begitu? Kemudian orang yang terjerat di pembuatan pabrik narkobanya ini apakah memang memiliki villa tersebut atau justru villanya masih villa sewaan? Oke, baik Indi, untuk pemilik villanya sendiri kami belum mendapat informasi ya, tapi pihak yang menyewa sampai sekarang memang masih buron. Jadi kemarin Senin itu ketika digerebek yang ditangkap adalah pegawainya yang meracik dan mengemas narkoba hasis, pil Happy Five dan bahan baku ganja. Oh banyak ya? Dan bahan baku ganja untuk dijadikan hasis. Oke. Gitu. Jadi yang ya kalau boleh tahu nih Mas, berapa banyak yang bisa mereka produksi dalam satu waktu tertentu misalnya? Yang digerebek kemarin barang bukti yang disita nilainya bisa 1,5 T ya. Triliun. Itu dengan asumsi ada beberapa bahan baku yang belum diolah dan peralatan laboratorium yang
baru didatangkan, segel belum dibuka. Jadi potensi itu bisa 2, T lebih. Gila. Waduh. Berarti ibarat kata kalau udah diproduksi narkobanya bisa sampai 2 T gitu ya. Itu tuh karena 1,3 T tuh karena ada yang belum diolah begitu ya Mas ya. Masih bahan bakunya saja. Sebenarnya ini betul memang secara konsep memang harus dari hulu ke hilir, tapi bukan untuk narkoba ya, hulu ke hilir ya harusnya betul, ya. bukan pemanfaatan biodiesel gitu bukan ya. Bukan. Mas, jadi jenis narkoba apa saja yang dihasilkan dari pabrik atau laboratorium ini gitu? Karena tadi dilihat juga kan sepertinya jenisnya bermacam-macam tuh Mas. Hasis dan pil koplo happy vape ya. Untuk ganjanya hanya sebagai bahan baku aja, pembuatan hasis gitu. Oh oke. Wah kemarin kita juga kebetulan ada info yang ada pabrik juga ya di mana ya, Purwakarta atau di mana ya yang pabrik apa namanya pil koplo juga tuh juga ada juga Mas. Nah kemudian nih untuk laboratorium ini diketahui sudah berapa lama Mas beroperasi di situ gitu? Apakah mungkin juga tidak menimbulkan kecurigaan pada tetangga-tetangganya? Oke baik, ini sudah keterangan dari polisi, memang sudah 2 bulan ya. Awalnya mereka laboratoriumnya bukan di sini tapi di Jalan Gatot Subroto di Denpasar Utara. Kemudian entah mereka kemudian merasa curiga ya, ada yang polisi yang mengintai, kemudian mereka pindah ke Kelurahan Padang Sambian. Kemudian nggak lama juga pindah lagi ke sini. Dan memang keterangan dari polisi itu modus mereka memang sengaja bertempat tinggal di tengah-tengah pemukiman untuk supaya tidak ada kecurigaan gitu ya. Jadi memang strategi mereka seperti itu. Dan villa ini harga sewanya per hari 2 juta. Tapi komplotan ini sengaja menyewa per minggu, dibayar per minggu supaya kalau ada hal-hal yang darurat seperti ketahuan polisi atau bagaimana, mereka bisa langsung pindah lagi gitu. Oh berarti memang mereka udah mempersiapkan seperti itu. Sudah mempersiapkan sejauh itu ya, memang bisa pindah-pindah, bisa apa. Oh gila. Gila banget. Mas kemudian juga ini ada yang disebut-sebut bahwa katanya ini adalah clandestine laboratory. Nah dalam konteks produksi narkoba. Itu apa sih Mas yang dimaksud dengan clandestine laboratory dan gimana cara pengoperasiannya? Apakah ini ada kayak jenis narkoba tertentu atau jenis memproduksi narkoba tertentu kah? Clandestine laboratory ini maksudnya laboratorium rahasia ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi memang mereka memilih tempat yang di tengah-tengah pemukiman supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Terus kemudian mereka harus taktis, fleksibel, tidak berlama-lama di suatu tempat gitu. Dan produksinya selama ini di Bali yang beberapa waktu lalu itu ganja dan sekarang ini hasis. Jadi ini hasis laboratorium atau pabrik hasis pertama di Indonesia. Baik. Dari hasil penelusuran Mas, apakah kemudian sudah keluar nama-nama lainnya yang kemudian ibaratnya itu tersangkut dengan laboratorium narkoba ini Mas? Oke, sejauh ini baru ada 8 nama ya. 4 nama yang sejak hari Senin di Ciduk itu ada inisial MR, RR, N dan DA. Mereka ini hanya bisa dibilang pegawai ya, cuman bertugas meracik dan mengemas. Nah ada 4 lagi sisa yang masih buron. Ada inisial DOM itu dia sebagai pengendali, MAN sebagai penyewa villa, RMD sebagai peracik dan pengemas juga, dan kemudian ada inisial IC sebagai yang merekrut mereka. Begitu. Oke, dan berdasarkan isu yang beredar juga nih Mas, karena katanya ada persiapan untuk penyebaran lebih banyak lagi, persiapan menjelang tahun baru, apakah itu benar? Dan apakah mungkin akan ada distribusi yang lebih masif lagi nih menjelang perayaan tahun baru? Oke, baik. Memang ada dugaan seperti itu ya, karena masih banyak bahan baku yang belum terpakai, alat-alat yang belum terpakai. Berdasarkan interogasi para tersangka juga rencananya hasis dan pil happy vape ini akan diedarkan di Bali, terutama di kafe-kafe begitu, di Jawa dan sebagian diekspor ke luar negeri. Waduh, oke. Jadi dengan potensi jumlah itu memang ada persiapan untuk dipakai ketika malam tahun baru.
Ya, berarti dengan kata lain masih akan keluar nih nama-nama lainnya yang tersangkut begitu ya. Ya. Akan adanya laboratorium narkoba ini. Karena in a positive way adalah kita bisa ngelihat kira-kira siapa-siapa aja nanti penadahnya, siapa-siapa aja yang nanti akan kemudian menyalurkannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa tertrace juga dari betul. sekarang. Terakhir Mas, mungkin satu lagi, ini kan kayaknya sudah produksi massal sekali ya Mas ya, untuk sistem pengedaran dan penjualannya seperti apa nih Mas? Apakah mungkin jualan secara terang-terangan atau tadi karena Mas udah bilang ini di supply-nya ke kafe-kafe, apakah jadinya udah kayak bisnis to bisnis Mas gitu, jadi jualnya tuh ke pengedarnya lagi yang udah pasti nanti langsung beli banyak misalnya? Iya, jadi untuk pil Happy Five-nya sendiri diedarkan ke kafe, tapi modusnya pihak kepolisian belum menjelaskan dari kemarin. Kemudian untuk hasisnya ini kurang lebih juga sama, tapi ada hasis yang tadi dicampur dengan pot sistem di vape itu biasanya memang dijual lebih mahal dengan tampilan yang lebih menarik, lebih modern gitu, tapi harganya lebih mahal. Nah itu strateginya para pengedar untuk mencari calon pengguna baru di kalangan anak muda gitu. Oke, dibikin kemasannya menarik juga ya. Aduh, ngeri banget. Terima kasih kalau gitu Mas Aryo untuk informasinya ya. Mudah-mudahan segera ke trace ini jaringan yang lebih luasnya lagi gitu, sehingga bisa digagalkan lah, maksudnya niatan syaiton ini ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Aryo untuk laporannya sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa. Terima kasih.